masalahmu. Bisik pasir deburan ombak, temani semesta membiru. Dengarkan aku, santailah dulu sejenak kawanku, dan tinggalkanlah semua masalahmu. Bisik pasir deburan ombak, temani semesta membiru. Dengarlah, oh lihatlah, ku lari ke pantai. Dengarlah, pantai memanggilmu. Pantai memanggilmu, ayo berlari. Pantai memanggilmu. Pantai memanggilmu, ayo berlari. Pantai memanggilmu. Dia biarkan ku jatuh cinta, lalu dia pergi seenaknya. Dihantui ragu, tapi tak peduli, gegabah jadi alasannya. Pandangan yang takkan ku lupa, lama sudah aku tak punya. Lalu dia pergi, menunggu dipaksa, dirayu untuk bicara. Sudah jauh kini, aku berjalan tinggalkan dirimu. Tak kulihat lagi apa yang membutakan ragamu. Sementara kau sibuk dengan permainanmu, dengan hati yang lain, nama yang lain, sibuk merakit bumerang untuk menyerangmu, berbalik menyerangmu. Dia bilang telah salah langkah. Sore, Mas Dani. Mbak, suara saya terdengar tidak kayak sana? Oke, sudah terdengar kok Mas Dani. Oke. Apa kabar hari ini Mas Dani? Baik Mbak, cari. Terima kasih banyak ya Mas Dani sudah berkenan mampir lagi di Bincang-Bincang Santai sore hari ini. Sama-sama Mbak, senang bisa berbagi. Soalnya banyak yang request Mas. Oke, baik, mungkin kita akan mulai kurang lebih 2 menit lagi ya Mas Dani, seperti biasa. Nanti Ya, Mbak. saya akan berikan waktu ke Mbak Morit. Setelah lagu ini kita mulai ya Mas Dani. Oke, siap-siap. Keliru arah, puisi dan lagu yang sering ku tulis, hanya itu yang dia mau. Tapi hati sudah jauh kini, aku berjalan tinggalkan dirimu. Tak kulihat lagi apa yang membutakan ragamu. Sementara
kau sibuk dengan permainanmu, dengan hati yang lain, nama yang lain. Sibuk merakit bumerang untuk menyerangmu, berbalik menyerangmu. Tak ada maaf untuk dia, nanti aku kan membalasnya. Dia harus tahu cinta ini benar, bukan hanya mau biasa. Dia harus tahu cinta ini benar, bukan hanya mau biasa. Halo Sobat Sehat Raisa, selamat sore dan jumpa lagi dalam Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu UGM ke rumah Healthy Radio. Sore hari ini Sobat Sehat seperti banyak request dari kemarin nih, kita ciptakan lagi ke sesi kedua, klinik publikasi mahasiswa nih ya. Dan sore hari ini Sobat Sehat kita akan berbincang mengenai soal ide nih. Yang namanya ide nih Sobat Sehat, semakin kita cari kok semakin lari ke sana kemari. Nah, itu kita akan berbincang mengenai bagaimana mendapatkan ide dan topik untuk riset dan juga publikasi ilmiah. Bersama dengan narasumber kami, kita akan bincang-bincang santai bersama dengan Mas Dani, Dr. Daniel, Master of Science. Beliau merupakan dosen Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM, dan juga beliau juga merupakan kreator channel YouTube Nulis Jurnal. Nah, bisa dikepoin nih Sobat Sehat. Dan juga akan berbincang dengan moderator kami, Mbak Morin Hoirunisa Tohira, Sarjana Hijin Gigi, mahasiswa Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan juga Kedokteran Sosial FKKMK UGM. Dan sore hari ini Sobat Sehat Anda boleh sembari Anda minum-minum kopi atau minum teh gitu ya, biar lebih santai karena kita berada di dalam bincang-bincang santai. Insya Allah sore hari ini kita akan mendapatkan banyak insight-insight baru dan juga info-info baru, ide-ide baru mungkin ya dari Mas Dani. Baik, langsung saja Sobat Sehat kepada Mbak Morin kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh dan teman-teman Raisa Radio yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bincang-bincang santai di Senin sore hari ini. Sebelumnya, selamat sore Sobat Sehat semua. Kita bertemu lagi di Klinik Publikasi Mahasiswa. Tentunya kita juga masih akan membahas mengenai seputar dunia publikasi bersama dengan narasumber kita yaitu Mas Dani. Selamat sore Mas Dani. Selamat sore Mbak Mo. Baik Mas Dani, hari ini kita akan membahas suatu tema yang sering banget dijadikan pertanyaan Mas oleh mahasiswa. Mungkin bisa menjadi suatu dilema besar ya Mas ya, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru memulai untuk publikasi atau nilai penelitian. Kadang hal-hal ini yang bisa bikin kita galau berhari-hari Mas, yaitu bagaimana cara untuk mendapatkan ide dan topik penelitian untuk publikasi ilmiah Mas. Dan untuk teman-teman Raisa yang sudah bergabung di Zoom, jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa langsung chat di kolom chat. Oke, Mas Dani, sebelum kita bahas mengenai ide dan topik penelitian lebih lanjut nih Mas, saya mau bertanya dulu nih Mas ke Mas Dani, kalau dari pengalaman-pengalaman Mas Dani, saat Mas Dani memulai suatu penelitian nih Mas, biasanya hal apa saja yang Mas Dani lakukan untuk mendapatkan ide atau memilih topik penelitian, Mas? Ya, jadi ini suara saya terdengar jelas, Mbak ya? Terdengar, Mas, terdengar jelas. Tapi kalau kurang jelas terus kabari saja. Oke, Jadi pada dasarnya ini tergantung ya.
Kalau ini cerita pengalaman di belakang kan ya. Kalau cerita pengalaman di belakang, kalau dulu saya S2, kita di kampus ada tesis market. Semua sebelum kurang lebih sebulan sebelum masa perpindahan semester mahasiswa yang mengambil tesis, biasanya para dosen mereka mengumumkan semua topik yang akan mereka tawarkan. Mereka sebar entah di internet atau kenapa sebar, kita bisa milih topiknya yang mana sesuai keinginan kita. Tapi kalau S3 itu lain cerita lagi kemarin. Nah, kalau S3 itu lahir topiknya itu berasal dari, kalau saya hanya saya dari keresahan pribadi lah. Jadi dan itu juga saya sarankan juga untuk teman-teman juga kalau mau cari topik tesis usahakan yang nggak usah jauh-jauh, kalau bisa sedekat mungkin. Jadi sesuatu yang membuat sama seperti kalau kita ini kan kalau misalkan ada yang suka stand up itu kan mereka kan selalu ngomong ngajarin kalau mau stand up ini dari mana ya dari keresahan hati. Nah itu kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi saya sarankan saya sangat sarankan kalau keresahan hati. Nah itu yang terjadi waktu S3 kemarin. Jadi dari S3 sudah saya S2 ada sesuatu temuan-temuan yang membuat kenapa nggak kita teliti ke arah sini. Baru dari situ timbul ide, ya kan timbul keresahan hati, baru langsung mulai mengeksplor sana sini, konsultasi ke orang, baru keluarlah ide penelitian yang eh, cukup apa ya, cukup komprehensif lah, jadi lebih 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 dimatang lagi. Baru dari situ kemudian karena kita waktu saya S3 itu kita ada waktu 1 tahun untuk memfinalisasi ide. Jadi bayangkan ya kalau mungkin kita di Indonesia mahasiswa S3 juga mungkin menyiapkan ide proposal itu mungkin tidak waktu lama untuk mencari ide dan membuat sidang proposal itu lama. Nah, kalau kita di Delft, di TU Delft di Belanda, itu kita tahun. Jadi 1 tahun pertama itu pure memang mencari ide, mematangkan konsep, mematangkan metodologi. Lalu di akhir tahun pertama kita ada sidang. Jadi kalau di akhir tahun pertama dianggap kita tidak ide kita kurang matang, metode kita belum matang untuk menjawab itu, ya udah kita bisa extend tergantung supervisor atau kita di-cut, langsung berhenti PhD di situ. Jadi mencari ide itu buat orang luar negeri sangat-sangat mahal. Jadi yang benar, saya tadi setuju sama siapa tadi ya? Lalu yang bilang banyak yang galau gitu nyari ide, benar. Jadi di luar negeri itu bahkan mematangkan ide 1 tahun matangkan ide. Jadi ya itu pengalaman. Tapi ada banyak trik-trik lain yang bisa. Tapi kan waktu saya S3 juga saya publikasi cukup banyak. Dan ada beberapa ide sebenarnya yang terjadi itu di luar dari rencana awal. Jadi rencana awal kita mau cuma publikasi 4, tapi kemudian di tengah jalan pada pengambilan data ini kayaknya ini menarik nih, atau saya datang ke conference ngomong sama orang dapat ide menarik, itu langsung kita eksekusi aja. Jadi saya tipe orang yang tiba-tiba apa ya momen eureka itu sampai ya. Tiba-tiba muncul ya Mas ya. Tiba-tiba dia muncul langsung ya udah saya eksekusi aja gitu kalau bisa dieksekusi. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi mungkin yang atau mungkin ya kurang lebih dapat ide kurang lebih dari pengalaman seperti itu ya, dari keresahan hati, dari diobservasi, lalu kemudian lalu hal yang lainnya lagi. Kenapa saya bilang penting untuk timbul dari keresahan hati? Karena tesis itu 6 bulan ya. Ya kurang lebih ya 6 bulan kan untuk mahasiswa kita S2 itu kurang lebih 6 bulan. Atau kalau yang S3 3-4 tahun lama. Nah, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, timbul dari keresahan itu kita enjoy nih. Kalau nggak enjoy banget lah ya, tapi ada momen naik turun, ada momen ini kok hasilnya nggak sesuai hipotesis dan segala macam, atau metodenya susah, kita harus belajar yang baru. Tapi karena itu sesuatu yang kita suka, jadi enak gitu. Makanya saya lebih suka, ya saya suka pakai istilah-istilah tadi, stand up comedy. Kalau topik stand up itu dekat dengan kita disuruh stand up mau kondisi apapun ngalir aja karena kan itu dekat dengan kita. Kita mau disuruh stand up di depan siapapun kalau topiknya dekat dengan kita enak. Nah, hal yang sama terjadi. Jadi kalau topik itu dekat dengan kita, mau sesusah apapun kita punya passion, kita punya niat untuk mengerjakan itu. Dan juga diharapkan topik itu berguna untuk karir kita ke depan. Jadi kalau yang misalkan teman-teman ini mau yang ada karir ya apa ya akademis praktisi misalkan praktisi perilaku misalkan di bidang apa ya merokok misalkan praktisi di bidang merokok. Nah kalau minatnya memang ke situ ya cari topik yang di seputar merokok lalu kemudian misalkan dipikirkan lagi mau perilaku atau mau analisa policy mau analisa apapun mungkin. Nah itu sesuaikan dengan minat kita ke depan sehingga pada waktu kita lulus dari S2
itu nanti ada berguna, ilmunya itu kita pakai. Jangan tiba-tiba kita udah kuliah, ya banyak yang seperti itu, kita udah kuliah, udah pelajarin, ternyata ilmunya nggak kepake. Nah, jadi saran saya itu, passion, sesuaikan dengan minat kita, passion kita apa, lalu yang kedua, sesuaikan dengan karir seperti apa. Karir kurang lebih seperti itu. Baik Mas, jadi secara tidak langsung sebenarnya ide ini kita harus mengenal diri kita sebenarnya mau kemana ke depannya ya Mas Ya. ya. Ya, benar, setuju. Dan kita juga untuk mengobservasi lingkungan-lingkungan di sekitar kita, karena sebenarnya ada banyak permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar kita yang mungkin bisa kita jadikan ide penelitian ya Mas ya. Benar. Mas, tadi selain cara-cara yang tadi sudah Mas Dani sebutkan, kira-kira Mas Dani ada cara-cara lain ya Mas yang bisa diimplementasikan atau diterapkan di mahasiswa Mas? Mungkin Ya. Baca jurnal atau ikut seminar-seminar Mas, mungkin sekarang kita juga lagi banyak di masa pandemi ini ya Mas ya, seminar-seminar online ya Mas ya. Ya, itu salah satu, ada banyak tadi sudah Mbak mau disebutkan, ikut seminar. Itu saya pernah ada satu, saya punya satu paper ya, nanti dicek itu di jurnal Water. Itu ide topik itu dapat dari conference. Jadi saya datang ke satu conference di Belanda juga tentang air sanitasi gitu kan. Lalu kemudian ada pembicara satu dari Amerika, dia datang, dia cerita tentang satu metode yang baru. Sebenarnya metode lama di bidang lain, tapi dia terapin di bidang situ, dan saya bilang, wah ini menarik topiknya. Lalu kemudian saya ngobrol sama dia sesudah itu belum ada tuh, aplikasinya belum ada sama sekali itu, tapi dia baru pertama kali dia share di conference, saya dapat konsepnya, saya dapat idenya, langsung kita terapin dan jadilah satu jurnal. Jadi seperti itu. Jadi datang ke conference, jika ada conference, lalu kemudian lihat topik-topiknya, apa yang menarik, metodenya yang menarik apa. Nah, situ sebenarnya saya copy dua dari conference itu. Saya copy metodenya dan saya copy idenya dan saya copy metodenya. Baru saya terapin di konteksnya saya. Nah, itu yang bisa kita lakukan di conference. Lalu hal yang lainnya kita bisa dengan ngobrol dengan orang. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang, terutama orang yang mahir ya di bidang tersebut, dia punya banyak segudang ide untuk ide-ide riset. Gitu. Jadi saya pernah ngobrol dengan satu orang, saya pernah conference di Afrika sekali dan ketemu sama salah satu officernya WHO pusat di mana ya? Geneva kalau saya nggak salah. Lalu kemudian saya cerita tentang topik riset saya, dia ngomong, wah itu topik riset bukan sesuatu yang baru, kita sudah lakukan itu banyak. Saya shock waktu. Tapi kemudian dari situ saya dari ngobrol itu saya temukan beberapa celah knowledge gap yang bisa dilakukan. Akhirnya riset itu saya modifikasi sedikit dengan hal-hal yang baru. Nah, jadi hal seperti itu, ketemu dengan ngobrol dengan orang yang lebih mahir di topik tersebut, kita ya sekedar bincang-bincang santai seperti ini, itu pasti dapat ide-ide yang lain. Lalu baca paper bisa, tetapi saya menyarankan bacalah review paper, terutama di bidang tersebut, karena biasanya review paper dia memberikan beberapa knowledge gap yang disarankan untuk dilakukan di masa depan. Kan dia sudah mereview 100 paper misalkan di topik tertentu, lalu dia masih ada beberapa knowledge gap, nah itu biasanya di review paper dia menyarankan, lakukan ini. Nah itu yang kita coba lakukan. Atau hal yang lain lagi, kalau tidak baca review paper, baca jurnal yang topiknya dekat dari yang kita tertarik sama itu, lalu kita coba terapin, saya bilang gini, 100 plus dari apa yang dilakukan di sana. Jadi misalkan dia satu research questionnya ini, metodenya dia pakai satu metode, nah lakukan 100 plus, nah maksud saya 100 plus itu adalah seperti ini. Lakukan sama persis dengan apa yang dia lakukan, metodenya, mungkin kuesionernya, tetapi plus, tambahkan sesuatu yang baru di situ. Misalkan dia cuma pakai 10 pertanyaan, nah kita tambahkan, kita pakai 10 plus 5 misalkan. Atau misalkan dia pakai metode, ini saya sering lakukan, saya punya 3 publikasi, itu kita pakai 2 metode. Jadi biasanya orang pakai analisa perilaku dengan statistik, ya kan ya? Iya, benar. Tapi kemudian saya tambahin satu analisa. Jadi di paper saya itu ada 2 metode di sana. Padahal biasanya itu 2 metode yang lain. Jadi itulah maksud saya, copy 100% plus tambahkan sesuatu yang baru. Jadi itu adalah, jadi itu memberikan kesan novelty dari paper itu. Lalu apa lagi yang lain? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Sudah banyak.
Jadi sebenarnya banyak cara ya Mas untuk Banyak. mendapatkan ide penelitian, dan mungkin setiap orang ada sisi kenyamanan sendiri bagaimana cara orang itu untuk mendapatkan ide. Dan buat teman-teman yang mungkin bingung bagaimana caranya, bisa dicoba dengan semua cara ya Mas yang tadi kita sudah sebutkan. Bisa baca jurnal tadi, terus kita bisa ikut ke conference, dan atau enggak dari keresahan-keresahan kita. Nah Mas Dani, kalau misalnya kita bicara tentang publikasi ilmiah nih Mas, sebenarnya apakah ada kriteria atau syarat-syarat ide yang layak untuk dipublikasikan, Mas? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Layak ide yang layak dipublikasikan. Jadi gini, ini saya lagi kebanyakan orang, ini saya perhatikan ya mahasiswa, kebanyakan novelty yang ditawarkan tesis mahasiswa adalah lokasi. Kan biasa Ya, kita benar. lakukan, misalkan contoh tesis sebelumnya itu dilakukan di Sulawesi Utara. Nah, sekarang kita mengganti ke Papua misalnya. Jadi novelty-nya itu di lokasi. Itu sesuatu yang sah-sah saja. Dan itu sesuatu yang nggak apa-apa bagi sebagian besar orang. Tapi ada sebagian besar orang yang tidak menganggap itu sesuatu novelty. Ini saya kasih contoh sederhana, ini saya baru alami. Jadi saya ada satu paper saya publikasi yang masih under review, dan komentar yang minggu lalu, ini baru minggu lalu ya, salah satu komentar reviewer adalah yang cukup keras, adalah dia ngomong bahwa dengan berganti lokasi tidak menjamin bahwa paper ini ada novelty-nya. Itu saya baru dapat minggu lalu komentarnya. Dan kemudian ya sudah saya kirim balik, saya modifikasi objektifnya di bagian introduction. Nah, jadi itu tadi poinnya adalah mengganti lokasi belum menjamin novelty suatu riset buat beberapa orang yang kritis ya, kalau yang kritis sekali. Nah, jadi lalu kemudian kriteria yang lain adalah gini. Kalau buat saya kriteria paling utama topik itu layak untuk kita lakukan kita eksekusi menjadi riset adalah ada nggak social implication dari sana, atau ada tidak guna dari topik itu. Jadi seringkali kita berpikir kalau misalkan kita lakukan satu topik gitu ya, ternyata manfaatnya untuk masyarakat umum nggak luas. Nah, kalau saran dari saya, mendingan ganti topik yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi temuannya itu ada implikasinya. Itu jauh buat saya jauh lebih lebih nendang dibandingkan suatu riset yang mungkin dia canggih ya, metodenya sangat kompleks, tetapi implikasinya tidak terlalu luas. Nah, jadi saran saya tuh itu. Jadi topik itu ya punya implikasi yang luas, lalu dia juga novel. Nah, itu perlu kenapa kita baca jurnal ya, untuk mencari novelty dari riset kita tuh seperti apa. Paling gitu-gitu. Paling itu aja sih Mbak. Jadi dia novel dan juga dia punya implikasi, social implication-nya ada. Paling dua itu dari saya. Baik Mas, ini menarik nih Mas, jadi saya ingin bertanya lagi lebih lanjut mengenai novelty ini. Novelty ini kan sebenarnya diartikan sebagai keterbaruan dari penelitian ya Mas ya. Nah sebenarnya konteks yang mencakup novelty itu yang seperti apa sih Mas? Tadi juga Mas jadi sudah menjelaskan kalau misalnya kita pindah lokasi itu belum tentu dianggap suatu novelty ya Mas. Apakah kita suatu penelitian ini dianggap suatu novelty ketika metodenya baru atau ada variabel-variabel tambahan begitu Mas? Ini setiap orang akan punya definisi yang berbeda tentang novel ya. Jadi tadi kalau buat saya, jadi gini, ada beberapa paper yang kita tuh sebenarnya tidak novel secara ide lokasinya aja yang ganti ya, lokasinya saja yang ganti. Secara ide, secara analisa, lalu kemudian temuan-temuan yang nggak ada yang terlalu baru dibanding. Tapi kemudian paper ini dibilang, kenapa dia like publish? Karena dia tadi lokasi baru, walaupun bagi beberapa orang nggak ini, sehingga dia berargumen bahwa di lokasi ini ada riset, sehingga dengan adanya riset kita ya sebenarnya ini berkontribusi terhadap itu secara umum. Jadi supaya lebih kaya topik penjelasan topik itu. Jadi dia berargumen seperti itu. Saya punya satu publikasi yang seperti itu. Saya tulis. Jadi saya yang tulis. Supervisor saya yang lama yang dia ngedit objektifnya dia tulis ya. Kita ingin berkontribusi kepada literatur tentang WOS. Nah, walaupun lokasinya ya baru tadi lokasinya, tapi secara hal yang lain sama. Jadi lalu hal yang lainnya bisa dibilang novel selain lokasi adalah, walaupun itu masih kontroversi ya, adalah apakah metode itu misalkan, kalau metode, apakah temuan itu, jadi bisa saja kita segala sesuatunya sama, tetapi temuannya kita berbeda.
Nah, kalau temuannya kita berbeda dengan temuan yang lain, itu bisa saja novel. Jadi kita sudah pakai persis, metodenya persis, apapun persis, ya semuanya persis, kecuali study location yang beda ya, kecuali misalkan. Tetapi kemudian temuannya kita bertolak belakang dengan temuan sebelumnya. Ini bisa jadi celah untuk novel. Tapi kita perlu jelaskan kenapa hasilnya berbeda. Apakah mungkin ada konteks budaya, konteks lingkungan, konteks apapun. Nah, itu perlu dijelaskan. Jadi, segi novel dari hasil itu juga bisa dibilang novel. Lalu hal yang lain yang bisa, kebaruan yang lain yang bisa dibilang adalah metode. Jadi bisa saja, nah, kita juga di FKKMK kita sedang kembangkan lebih sekarang ke arah multidisiplin. Jadi kita disarankan memang bukan cuma di fakultas kita, tapi di seluruh UGM kerjasama lintas departemen, lintas fakultas. Nah, karena metode yang dipakai oleh fakultas lain atau jurusan lain itu bisa saja sangat bertolak belakang dengan metode yang kita pakai. Nah, dengan adanya metode itu, kita coba terapin metode yang itu di bidangnya kita, konteksnya sama, lokasinya sama, variabelnya mungkin sama, tetapi metodenya metodenya berbeda. Nah, itu bisa juga jadi sesuatu yang novel. Jadi tadi ya, lokasi walaupun masih kontroversi, temuannya baru dan sangat bertolak belakang dengan yang lain. Lalu kemudian tadi metodenya baru, lalu hal yang lainnya mungkin ya ini yang paling ultimate lah ya, belum pernah ada dilakukan riset di bidang itu. Jadi sesudah kita literatur, misalkan, belum pernah ada yang teliti penyebab kanker akibat makan ayam goreng misalkan. Pernah ada atau misalkan. Ya udah kita lakukan, kita sudah literatur review nggak ada, ya udah kita kerjain itu. Nah, lalu kan, tapi banyak orang mungkin ada yang mikir, oke, kalau gitu apakah itu implikasinya besar? Ya, implikasinya gede karena banyak orang yang suka makan ayam goreng kan. Jadi dengan adanya temuan ini kita menemukan risiko kanker karena ayam goreng 10% atau berapa probabilitasnya. Nah, itu kan orang jadi aware. Jadi ya itu jadi kurang lebih seperti jadi temuan yang belum pernah topik yang belum pernah dilakukan sama sekali. Jadi kurang lebih sepertinya itu sih yang bisa dibilang ide-ide yang novel. Baik, Mas. Jadi sebenarnya novelty ini dia bisa konteksnya dari lokasi, bisa juga dari output, bisa juga dari metode ya, Mas. Bahkan kita juga bisa mengcombine metode dari skup bidang studi yang berbeda, mungkin dari kesehatan kita terapin ke sosial atau sebaliknya gitu ya, Mas ya. Ya. Mas, ini masih bertanya tentang novelty, Mas. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mencari novelty dari penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kita udah ada tema penelitian, terus kita lagi mencari kira-kira sisi yang bisa jadi keterbaruan dalam penelitian kita ini, kita harus bagaimana, Mas? Tentu baca jurnal, mau nggak mau memang. Untuk banyak referensi berarti ya, Mas ya. Kita baca jurnal, kita lihat apa yang sudah dilakukan tadi kan, baru kita identifikasi, novelty-nya itu. Makanya kan kalau kita saya kurang tahu di departemen lain ya, tapi kalau di departemen kita HBS, biasanya kan kalau saya lihat beberapa contoh proposal atau tesis itu kan, itu pasti ada kan tabel novelty-nya, paper riset ini apa. Sebelumnya mereka lakukan ini mungkin pakai variabel ini, lalu tesis ini, topik ini, baruannya di mana, selalu ada. Jadi harus baca sih memang, harus baca. Jadi sebenarnya membaca jurnal ini sangat penting ya, Mas. Selain untuk memperkaya ide, kita juga bisa jadi menemukan sisi novelty untuk penelitian yang akan kita lakukan. Ya, benar. Nanti kita bisa buat satu topik khusus tentang baca jurnal deh. Boleh, Mas. Cara membaca jurnal yang cepat. Benar-benar. Kayaknya kita harus membuat itu, Mas, karena ini sangat membantu banget, Mas, untuk mahasiswa. Baik, Mas Dani, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat di website. Kita coba baca pertanyaan dulu ya, Mas ya. Mau bertanya, bagaimana jika saya terlalu banyak baca jurnal, terlalu banyak mendengarkan masukan orang, baca-baca sampai banyak ide, akhirnya jadi bingung karena terlalu banyak, Mas. Kira-kira sebaiknya kalau misalnya terlalu banyak ini, solusinya apa nih, Mas? Ada itu. Cari aja satu yang paling dekat ya. Tadi kan kriteria saya yang pertama adalah topik yang saya selalu menyarankan topik, ada 2 kriteria tadi ya. Bahwa topik itu dekat dengan kita, sesuai dengan, jadi misalkan kita punya 5 topik, nah lalu kemudian kita tinggal buat ranking aja nih, 1-5, skor 1-5 dari atas. Mana yang topiknya yang paling membuat saya happy.
paling membuat saya passionate gitu kerjaan itu, semangat. Nah itu. Lalu kemudian yang kedua, eh, tadi apa lagi ya? Ya, gunanya untuk masa depan saya apa? Jadi dari 5 topik ini kira-kira sudah saya berkarir, saya mau kemana sebenarnya? Misalkan contoh nih, ada yang dari K3 misalkan. Lalu kemudian ada K3-nya itu misalkan dia baca riset di industri ayam goreng, industri apa hotel, K3 di mana ya, rumah sakit misal. Dia ketemu ya, saya lebih K3 hotelan atau ke K3 industri makanan ke rumah sakit nih. Nah itu, jadi pikirkan tadi. Jadi karena saya ingin ke rumah sakit kalau gitu. Ya, karena ini karir saya ke depan. Jadi dua kriteria itu. Eh, mana yang paling saya suka, mana yang paling gampang, yang paling visible dilakukan. Jadi ini boleh aja kita suka, tapi yang ini ternyata susah nih. Tahu ya? Ya, kriteria ini paling tadi hitung-hitungan sederhana. Baik Mas, jadi langkah awalnya ada kita harus mengelis ya Mas ide-ide yang udah kita Harus dilihat. dapatkan, terus nanti kita urutkan berdasarkan ketertarikan kita, lebih tertarik yang mana gitu ya Mas ya. Ya. Baik Mas Dani, selanjutnya ini Mas, ada pertanyaan kalau misalnya kita ini S2 ya Mas ya, jangka waktu studinya 2 tahun nih Mas umumnya. Kira-kira dari Mas Dani ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan nggak ya Mas dalam memilih ide atau topik penelitian supaya nanti penelitian bisa kita jalankan ini sesuai dalam jangka waktu dan bisa selesai tepat waktu Mas? Kalau dari saya, yang buat lama itu sebenarnya ya semua bisa buat lama sih, semua fase ya. Tulisan proposal bisa aja lama, laporan bisa aja. Mungkin saran paling praktis adalah gini, terutama di metode, pastikan metode pengambilan, kan metodenya ada 2 ya, metode pengambilan data dan metode pengolahan data. Nah, pastikan kalau kita mau lulus tepat waktu, metode pengambilan datanya tidak butuh. Atau kita sudah kalkulasi nih, kita butuh interview berapa orang dalam jangka waktu. Dan pengambilan data adalah demi. Nah, jadi pastikan pengambilan dalam orang yang seharusnya. Lalu kemudian yang kedua, pastikan kita cukup paham sama metode. Jadi maksudnya paham ini adalah dia tidak susah sekali gitu loh. Mungkin kita perlu belajar, tapi mungkin nggak terlalu, karena kalau terlalu berat mungkin aja kita perlu waktu. Dua ini paling diperhatikan. Jadi penampilan, ya olahan data. Kalau masalah itu balik ke setiap orang. Kalau orang ada yang Berarti lama, jadi tergantung. Baik Mas Dani, jadi untuk pertimbangan dalam hal waktu ini kita harus mempertimbangkan dalam pengambilan data dan metode ya Mas ya. Baik Mas Dani, ini karena kita sudah 30 menit, tidak terasa kita udah ngobrol-ngobrol. Selanjutnya ada sesi break time, dan untuk teman-teman jika masih ada pertanyaan, langsung saja chat di kolom chat, nanti setelah sesi break time kita akan coba jawab pertanyaan lagi ya Mas ya. Baik, untuk sesi break time saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih banyak Mbak Morin dan juga Mas Dani. Wah, baru setengah perjalanan saja sudah ada insight baru untuk membuat acara baru, sesi baru nih di Klinik Publikasi ya, Sobat Sehat. Kita nantikan setelah ini ada sesi-sesi yang lebih menarik lagi. Tapi sebelumnya setelah ini kita jeda dulu, Sobat Sehat. Mohon izin Mas Dani, Mbak Morin, satu lagu untuk Anda kita nikmati di sore hari ini dari Andin dengan Teristimewa. Kau teristimewa, itulah adanya satu-satunya, tak ada duanya, tempatku mengadu suka dan duka, menjadi permataku di dunia. Tak terbayang jika ku hidup tanpanya, pastikan hampa.
memberi kekuatan di saat ku tak berdaya, yang meyakinkanku saat ku tak percaya bahwa ku selalu dan pasti kan bisa. Oh baby, you make my whole world so wonderful. You make me feel so beautiful. Hanya kamu yang mampu membuat hidupku berwarna dan selalu menjadi teman di hari-hariku. Kau menjadi permataku di dunia, membuatku merasa sempurna. Kau teristimewa, baby, you so wonderful, make me feel so beautiful. Hanya kamu yang mampu membuat hidupku berwarna selalu, baby, you make my whole world so wonderful, make me feel so beautiful. Hanya kamu yang mampu membuat hidupku berwarna dan selalu menjadi teman di hari-hariku. Making my whole world so wonderful, making my world so beautiful. So wonderful, so beautiful, so wonderful, so wonderful, so beautiful, so beautiful, so wonderful, so wonderful, so beautiful, so beautiful. Baik Sobat Sehat, masih di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio Indonesia Sehat dengan topik hari ini adalah klinik publikasi mahasiswa mendapatkan ide dan topik untuk riset dan juga publikasi ilmiah. Semoga lagu tadi bisa menambah semangat ya untuk kita bisa berlanjut untuk berdiskusi sampai nanti selesai pukul 4 sore. Kepada Mbak Morin, saya kembalikan lagi. Monggo Mbak Morin. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Mas, jadi kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dulu ya Mas ya, sebelum kita Oke. lanjut membahas. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Sobat Raisa mengenai tentang kolaborasi tesis Mas. Kolaborasi tesis, bagaimana prosedur untuk bisa collab dengan NGO? Apakah kita mengirimkan proposal ke NGO saja atau bagaimana? Kolaborasi tesis dengan NGO, Mas. Oke. Ini menarik nih. Ini yang tadi siapa nih, Mbak? Ini bisa baca pikiran saya nih kayaknya. Yang bertanya ini Mbak Ajeng, Pak. Mbak Ajeng dari Mbak Oke. Ajeng Rahastri. Oke. Ini Mbak Ajeng bisa baca pikiran saya. Ini jadi kita mau ada seminar Rabuan nanti bulan depan, dan itu topiknya adalah seputar collab dunia kampus dengan NGO. Jadi seminar Rabuan tanggal berapa ya, saya lupa. Tanggal 17 itu yang ngordinir saya nanti, dan itu topiknya saya mau buat topik itu memang. Nah, jadi saya kaget ada yang bisa baca pikiran saya juga nih. Mbak Ajeng ini pakai jampi-jampi apa ya? Oke. Tadi pertanyaan Mbak, gimana tadi? Saya lupa. Ini Mas, Gimana bagaimana caranya untuk bisa collab dengan NGO? Apakah kita harus mengirimkan proposal terlebih dahulu ke NGO tersebut atau bagaimana, Mas? Nah, gini, saya kurang tahu setiap NGO itu beda-beda konsepnya. Nah, ini sebenarnya yang mau kita gali nanti di seminar Rabuan bulan depan. Karena kita secara saya pribadi juga belum terlalu tahu secara teknis birokrasi seperti apa di kita. Itu kenapa nanti rencana kita undang mungkin Pak Mup atau siapa yang dari Prodi akan bicara soal itu secara teknis, secara peraturan seperti apa sebenarnya. Apakah kalau kita di luar negeri itu kita sangat-sangat mungkin, dan kita sangat mungkin sekali untuk mendapat supervisor dari industri dari luar kampus. Jadi kalau kita mungkin misalkan kita berkolaborasi dengan NGO apapun ya, lalu kemudian salah satu
supervisornya adalah dari sana. Itu sesuatu yang sah-sah saja, walaupun dia tadi tidak punya S3 dan S2, tapi dia sudah lama di industri, dia kompeten di sana, dia bisa jadi supervisor. Nah, di Indonesia seperti apa, atau di UGM seperti apa, itu yang saya masih belum tahu, dan itu yang mau kita coba gali di seminar Rabuan bulan depan. Nah, tetapi kalau dari tadi ya, dari sisi NGO seperti apa, itu balik lagi ke NGO-nya. Jadi ada memang ini saya baru chatting nih sama orang dari satu NGO, saya baru baca responnya yang mau kita undang untuk seminar Rabuan bulan depan. Jadi ada beberapa metode memang. Jadi kita bisa langsung mengontak NGO untuk bawa surat permohonan dari fakultas, atau terlalu jauh mungkin dari fakultas, dari prodi atau dari departemen untuk pengajuan misalkan pengambilan data misalkan contohnya. Jadi kita ingin mengambil data apa gitu dari NGO tersebut. Nah, kita tahu mereka punya data dan kita ingin pakai data itu. Jadi kan hitungannya data sekunder gitu kan ya. Nah, itu kita bisa minta surat pengantar mungkin dari departemen fakultas, kita ngajukan ke mereka. Lalu apakah mereka menyetujui? Nah, itu kan tergantung NGO-nya seperti apa. Nah, lalu hal yang lainnya adalah bisa juga ngikut, misalkan jika mereka sudah punya proyek yang sudah berjalan dan kita ingin kerjasama dengan mereka, yaitu tinggal kita ngomong personal, prosedurnya seperti apa, yaitu kan tinggal kita ngomong ke mereka dan ke prodi seperti apa. Jadi saya pikir untuk hal-hal birokrasi seperti ini itu bisa dibalik ditanyakan ke NGO-nya, ke LSM-nya, gimana prosedur yang sudah pernah ada sebelumnya di situ. Tetapi yang pasti satu hal, kalau kita riset dengan mereka, kalau itu proyeknya sudah tidak ada, ibaratnya tidak ada proyek ya. Dan kalau kita misalkan ada kan penelitian payung misalkan, kita atau penelitian ya kita masukin kuesioner kita ke kuesionernya mereka gitu, kita tambahin gitu kan. Nah, itu tentu biayanya dari kita. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu didiskusikan dengan NGO, dengan LSM seperti apa. Tapi ya saya pikir itu masalah koordinasi, tapi apakah mungkin? Itu sangat-sangat mungkin, dan saya pribadi sangat menyarankan memang untuk tesis dengan NGO, terutama kalau mereka bisa mengaplikasikan topiknya tadi. Tadi kan saya sebutkan di awal, salah satu kriteria topik yang bagus buat saya adalah dia punya social implication. Nah, jadi pastikan topik itu hasil temuan kita bisa langsung diaplikasikan sama NGO dan bisa langsung dalam program-program mereka untuk memperbaiki apa gitu, kesehatan atau apapun. Nah, jadi saya sangat menyarankan untuk kerjasama dengan NGO. Baik, Mas Dani, terima kasih, dan Mbak Ajeng juga terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita tunggu ya Mas ya, seminar Rabuan mengenai tesis dan kolaborasi dengan NGO. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Ihsan Pratama. Apakah ada hal atau standar yang membedakan level antara topik penelitian S1 dan S2? Ini juga merupakan pertanyaan sering ditanyakan oleh mahasiswa S2 nih, Mas. Perbedaan topik antara S1 dengan S2 itu seperti apa, Mas? Nah, gini, saya kurang bisa membedakan sebenarnya. Maksudnya, karena gini, pada kenyataan yang saya perhatikan, ada beberapa topik S2 tesis yang buat saya itu anak S1 juga bisa kerja. Atau hal sebaliknya, saya pernah ngobrol sama satu anak S1, dia sekolah di mana ya? Saya lupa dia sekolah di kampus mana. Lalu kemudian yang buat saya sedikit kaget adalah topiknya nggak buat saya standar, tapi analisa statistiknya yang dalam. Padahal dia bukan dari sekolah statistik. Jadi dia pakai statistik apa ya? Regresi, tapi agak sedikit bukan regresi yang biasa lah gitu. Dan saya juga belum pernah lakukan tipe regresi seperti itu. Jadi saya kaget, saya bilang, wow, ini kamu hebat banget, kamu S1 bukan statistik, tapi kamu udah pakai perhitungan statistik ini. Nah, jadi abu-abu sebenarnya. Jadi levelnya seperti apa, saya nggak bisa bilang juga. Jadi, tetapi kalau saran saya, kalau yang S2 kalau bisa dia digali lebih dalam. Jadi sebenarnya gini, yang membedakan buat saya S1 dan S2 sebenarnya level analisanya seperti apa. Kedalaman analisanya, kedalaman kita berargumen itu seperti apa. Jadi kalau metodenya boleh sama, dangkal ibaratnya metodenya nggak terlalu berat, tetapi dari situ kita bisa keluarkan analisa-analisa menarik dan argumen-argumen menarik di situ. Itu justru yang membedakan kita dengan enak S1 sebenarnya. Karena S1, contoh sederhana saja, di S2 terutama departemen kita kan sudah sangat sering diminta tugas itu membuat makalah, benar kan ya? Kalau anak S1
anak S1 kayaknya jarang, kecuali jurusan sosial mungkin. Jurusan sosial diminta makalah, tapi mungkin kualitasnya tidak terlalu itu. Nah, tapi kan S2 kan diminta membuat makalah. Nah, salah satu tujuan makalah itu sebenarnya kan adalah melatih kita membuat argumen, menarik kesimpulan dari temuan-temuan kita dan membuat argumen yang memperkuat statement kita itu, temuan kita itu. Jadi misalkan tadi contoh sederhana yang tadi saya sebut soal ayam goreng menimbulkan kanker misalkan. Nah, itu anak S1 bisa lakukan itu. Dia survei 200 orang, dia analisa statistik misalkan dan segala macam, itu anak S1 dan S2 bisa lakukan itu. Tapi anak S2 dia perlu gali lebih dalam. Anak S1 kan pasti, ini dari pengalaman saya S1, saya nggak tahu kalau Mbak atau teman-teman yang lain punya hal yang lebih expert, saya kurang tahu. Tapi S1 saya kan, saya jarang argumen itu, saya support dengan literatur kan jarang. Biasa kan cuma stop, odd ratio dari orang yang suka makan ayam goreng sekali seminggu adalah segini misalkan. Peluang probabilitasnya kena kanker segini. Titik di situ. Nah, tapi anak S2 kan perlu gali lebih dalam, dia perlu baca literatur. Kenapa seperti itu? Lalu apa kandungan yang ada di ayam goreng yang bisa menyebabkan itu? Lalu kemudian salah satunya ini yang saya selalu sarankan kepada semua anak S2, selalu temukan saya sebutnya rekomendasi ya untuk penelitian selanjutnya dari riset kita. Jadi misalkan contoh nih, tadi ayam goreng kandungannya ini, lalu kita perlu tulis rekomendasi. Oke, untuk penelitian berikutnya kita perlu analisa frekuensi makan ayam goreng, atau kemudian kita perlu menganalisa ayam goreng ini beli di mana misalkan, atau ayam ini berasal dari mana. Nah itu makanya tadi saya bilang, kalau anak S1 dia cuma stop di sini, dia cuma stop di titik ini, bahwa kanker makan ayam goreng punya kemungkinan kanker segini. Nah, tapi anak S2 dia perlu gali lebih dalam. Kandungannya apa, penyebabnya apa yang perlu riset lain yang perlu dilakukan untuk memperdalam analisa itu dan hal-hal lainnya. Jadi yang buat saya membedakan itu bukan metodenya, bukan topiknya, tetapi kekuatan analisanya dan argumennya. Itu yang membedakan buat saya level S1 dan level S2. Baik, Mas. Jadi letak perbedaannya ini ada di tingkat analisanya. Ya, Kalau tingkat misalnya analisanya. S2 harus lebih dalam lagi, dan tentunya untuk menganalisa lebih dalam kita harus latihan ya Mas, bisa jadi bahasa jurnal, atau kita juga bisa mulai penelitian dari semester awal. Baik Mas Dani, sambil kita menunggu ada pertanyaan dari Sobat Raisa lain, saya jadi juga izin bertanya Mas mengenai NGO tadi. Tadi kan Mas Dani menyarankan ada penelitian tesis dengan kolaborasi dengan NGO ya Mas. Kira-kira apa sih Mas manfaat yang bisa didapatkan oleh mahasiswa jika kita melakukan tesis yang berkolaborasi dengan NGO Mas? Ya tadi, pertama adalah temuan kita itu diharapkan bisa diaplikasikan oleh NGO untuk dalam program mereka. Jadi tidak cuma itu kenapa saya selalu ngomong, pastikan riset kita, usahakan riset kita itu tidak cuma berhenti di repositori kampus atau di jurnal atau di mana, tapi pastikan itu bisa diaplikasikan. Jadi itu keuntungan pertama. Kita bisa lihat riset kita ada hasilnya lah, bisa diaplikasikan. Lalu yang kedua tentu jejaring. Kalau kita kerjasama dengan NGO, LSM yang kita belum pernah kenal sebelumnya, ya tentu kita dapat jejaring baru, kita punya kontak orang-orang baru kan ya. Nah lalu kemudian yang kedua adalah terutama jika kita terlibat dalam pengambilan data dengan LSM tersebut, kita punya skill pengambilan data. Karena biasanya LSM dan NGO yang berpengalaman dalam survei, misalkan mereka biasa survei ini, mereka punya skill yang bagus, mereka punya kemampuan yang baik dalam pengambilan data di lapangan. Nah, kadang mahasiswa S2 kita yang tidak punya skill seperti itu kan kadang jadi bisa belajar dari situ intinya. Karena misalkan contoh, ini contoh sederhana aja, menyusun pertanyaan kuesioner. Itu saya beberapa kali, ini kuesioner kita yang terbaru, kita mau ke Flores, kemudian ditanya sama NGO di sana, orang lokal, ini pertanyaannya terlalu susah dipahami oleh orang yang tidak lulus SMA, tidak lulus SMP. Padahal banyak respondennya golongan ekonomi menengah ke bawah. Nah, itu kan jadi tantangan buat kita yang ini, ini kayaknya pertanyaannya sudah standar, seperti ini harusnya ditanya. Tapi buat mereka nggak bisa. Mereka nggak akan paham pertanyaan seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita bisa pelajari, skill-skill atau mungkin pengambilan data misalkan. Gimana cara kita ngambil random sampel di lapangan. Selama ini ngambil random sampel mahasiswa ngertinya gimana coba? Misalkan ya mungkin
pakai apa. Nah, tapi kan mereka punya trik-trik terkhusus mungkin di lapangan cara mengambil random sampel di satu desa. Misalkan ada 100 desa, ada 1.000 orang. Nah, gimana cara trik-trik ngambil random sampel dari situ? Nah, mungkin mereka punya trik-trik yang seperti yang bisa kita pelajari juga. Jadi itu tadi ya, bisa diaplikasikan, punya jejaring, dan juga kita bisa belajar sesuatu sama mereka. Paling tiga ini buat saya. Baik Mas Dani, berarti banyak banget ya Mas manfaat yang bisa didapatkan mahasiswa. Kita juga bisa jadi penelitian sambil belajar sama orang-orang yang mungkin udah expert di bidang dalam pengambilan data, dan ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa sekali ya Mas ya. Oh iya, tambah satu lagi. Ya, Biasanya ini saya nggak tahu, tapi ya umumnya kalau kita lakukan riset dengan NGO atau LSM atau lembaga apapun, kita akan diminta presentasi sama mereka. Umumnya. Sesudah kita selesai semuanya, mereka akan minta kita presentasi. Nah, di situ adalah kesempatan kita untuk melatih kemampuan presentasi kita di hadapan orang-orang yang bukan akademis misalkan. Misalkan mereka mengundang perwakilan dari kabupaten, dinas kesehatan atau siapapun. Nah, itu kesempatan-kesempatan di mana kita bisa berlatih hal-hal seperti itu. Atau mungkin bahkan mendapat pertanyaan-pertanyaan kritis dari mereka. Saya pernah satu kali riset tentang PAMSIMAS, kemudian diundang bicara di forum nasionalnya mereka. Kemudian ada satu pertanyaan yang agak aneh, ada beberapa pertanyaan, tapi salah satu yang saya ingat adalah dia bertanya, temuannya Mas ini itu bersifat nasional, tetapi di daerah saya tidak seperti itu temuannya. Di daerah saya kesimpulannya berkebalikan dari situ. Tanggapannya Mas seperti apa? Nah, itu hal-hal yang itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap sepele, tapi itu pertanyaan kritis itu sebenarnya. Gimana cara kita tetap membela temuan kita, walaupun kita juga menerima masukannya dia, karena memang benar di temuannya dia kan berbeda, kita nggak bisa ngomong apa-apa sama itu. Nah, itu kan kita perlu berlatih argumen, dan kita perlu berlatih gimana cara saya bisa menjawab dengan cepat dan baik tanpa ngomong kalau temuannya dia salah, dan tanpa ngomong kalau temuan saya salah. Karena kalau kita ngomong temuan kita salah, ya udah amburadul semua temuan kita, artinya temuannya kita salah. Jadi itu skill-skill seperti itu tuh kalau kita diberi kesempatan presentasi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kritis dari orang lain, dari mahasiswa selama sidang proposal, itu justru sesuatu yang bagus sebenarnya. Kita kesempatan untuk melatih kemampuan kita berargumen dan berpikir cepat. Gitu. Jadi selain skill di akademik, juga skill-skill untuk berpikir kritis yang mungkin kita tidak dapat di bangku kuliah ya Mas ya, tadi skill berpikir kritis, terus tadi juga ada kolaborasi dengan NGO. Nah, Mas Dani, selanjutnya ini tadi kan Mas sempat menyinggung mengenai impact sosial ya Mas ya. Nah, jadi saya ingin bertanya mengenai impact sosial ini Mas. Bagaimana caranya kita Mas untuk memastikan bahwa penelitian yang akan kita lakukan ini dapat membawa dampak impact ke masyarakat atau ke sosial Mas? Selain tadi harus novelty, dia kan juga harus membawa impact sosial ya Mas ya. Kalau impact itu, saya kira itu nggak sederhana sih sebenarnya. Apakah riset itu berdampak bisa mengubah hidup orang atau enggak? Mungkin itu pertanyaan klise, tapi kurang lebih sebenarnya seperti itu. Apakah riset itu bermanfaat atau tidak? Jadi impact itu kan artinya sebenarnya bermanfaat atau tidak itu riset itu. Jadi apakah itu berimpact atau tidak? Jadi bermanfaat atau tidak. Nah, lalu kemudian ada elemen yang mau saya tambahkan, impact ini adalah kalau bisa tesis itu berdampak sekarang. Jadi bukan masa depan. Jadi contoh sederhana ini saya kasih ilustrasi seperti ini. Albert Einstein dia temukan teori relativitas ya. Tapi pada waktu dia cetuskan teori itu orang nggak nganggap itu teori penting. Baru anggapnya itu teori penting beberapa puluh tahun kemudian baru dianggap itu teori penting. Nah, kalau untuk level-level temuan tingkat tinggi, untuk profesor atau mungkin orang-orang peneliti-peneliti yang hebat, itu nggak apa-apa. Tapi untuk tesis S2, elemen waktu itu perlu diperhatikan. Jadi bermanfaatnya bukan 10 tahun lagi itu bermanfaat, tetapi sekarang bisa langsung kita ambil manfaat praktisnya. Jadi jangan tunda, ini climate change, kita perlu melakukan misalkan. Jangan makan ayam, baik lagi tadi. Jangan makan ayam goreng lagi, nanti mempengaruhi climate change misalkan, itu nggak tahu lah metodenya analisanya apa. Tetapi itu ternyata efeknya itu baru berdampak kalau jumlah konsumsi ayam goreng di seluruh dunia misalkan
1 juta ton per hari misalkan contohnya, dan sekarang konsumsinya masih 100.000 ton, 100.000 ton per hari, kan itu jaraknya masih jauh banget itu. Jadi kalau saran saya ya nggak usah dikerjain sekarang, itu nanti ditulis aja di ini, lalu dioper ke anak cucu kita nanti, oh nanti kamu kerjain lagi 10 tahun lagi nih, kayaknya karena konsumsi ayam goreng makin naik. Nah, jadi itu hal seperti itu. Jadi tadi bermanfaat dan juga waktu. Usahakan itu bermanfaat itu sekarang, jangan yang jauh-jauh hari ke depan. Paling gitu. Mas Dani sempat bicara mengenai kolaborasi, Mas. Nah, untuk topik-topik penelitian ini, apakah kita bisa berkolaborasi dengan bidang lain, Mas? Misalnya, saya dari kesehatan, terus saya mau kolaborasi dengan teknik misalnya. Itu apakah memungkinkan atau bagaimana ya, Mas? Sangat-sangat mungkin. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah secara birokrasi apakah itu mungkin atau tidak. Itu pertanyaan besar sekarang. Jadi kalau di luar negeri itu sesuatu yang wajar. Jadi kita punya lebih dari satu supervisor tadi dari industri yang saya bilang ya. Lalu ada satu supervisor dari bidang lain dan segala macam itu. Saya S2 itu ya. Entar saya kasih contoh sederhana aja. Saya S2, supervisor saya itu ada satu di luar profesor aja, ada satu profesor. Dia cuma yang paling atas saja, dia cuma pas sidang aja dia datang. Ada 1, 2, 3. Ada 3 supervisor saya. Dan background-nya beda-beda. Lalu kemudian, dan itu satu mikrobiologi, satu lagi itu ekonomis, satu lagi dia lebih ke sustainability, jadi lebih ke sustainability lah. Jadi beda-beda dan itu memperkaya. Jadi memperkaya kekuatan analisa di satu sisi, tapi di sisi yang lain itu memberikan masalah buat kita karena mereka akan memberikan sesuatu rekomendasi yang beda-beda menurut bidangnya mereka. Jadi kan misalkan contoh nih, istilah definisi ya. Satu definisi itu menurut orang psikologi, orang ekonomi, orang apa itu beda-beda tuh. Walaupun definisinya sama, tapi menurut mereka definisinya lain. Kamu ngomong ini itu artinya lain. Nah, jadi ini tempat saya agak hujan, sorry, agak berisik mungkin. Hujan besar. Nah, jadi itu tadi. Jadi sangat disarankan kalau kita bisa menghandle tadi orang-orang dari berbagai disiplin. Dan kalau mau membuat topik kita itu lebih powerful, saya sangat menyarankan kita punya orang dari berbagai bidang untuk memberikan input sehingga lebih komprehensif. Atau kalau saya sebutnya, kita tidak melihat masalah tidak cuma dari satu sisi saja, tapi dari sisi yang lain. Dan itu kan membutuhkan kolaborasi atau input dari orang bidang yang bidangnya berbeda-beda. Nah, jadi saya sangat menyarankan sekali untuk bisa lakukan dapat input dari orang dari bidang yang lain. Baik, Mas. Jadi sebenarnya sangat mungkin kolaborasi suatu topik ya, Mas ya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan hal-hal yang tadi ya, Mas ya, dari definisi dan lain-lainnya. Atau sorry, saya tambahin satu lagi. Ini juga trik ini juga nih. Kalau misalkan mahasiswanya pengen dalam tanda kutip tidak pengen kalau dalam tanda kutip dia tidak begini, bisa saja mahasiswa memilih satu metode yang baru yang tidak diketahui sama supervisornya, bisa kan ya? Misalkan dia sudah familiar sama topik ini, tapi supervisornya nggak tahu nih metode itu. Nah, silakan dia pilih itu. Nah, itu kan memperbesar peluang dia, memperkecil peluang dia untuk ditanya macam-macam sama pembimbingnya, benar kan ya? Itu bisa juga dipakai. Tetapi itu ada satu mahasiswa yang seperti itu, saya ingat di tempat saya, dia S2, saya penasaran. Pembimbingnya tuh nggak tahu sama sekali metode itu, dia cuma tahu garis besarnya saja, tapi detailnya dia nggak tahu. Jadi udah dia anteng aja dia kerjaan, dia pakai modeling, dia pakai namanya agent based modeling, itu profesornya nggak tahu sama sekali buat agent based modeling. Ya udah dia pakai itu, tapi dia mahir menggunakan itu karena dia backgroundnya dari industri dulu, dan dia memakai modeling itu untuk itu. Nah, dia pakai itu, jadi supervisornya cuma ngangguk-ngangguk aja. Oh ya, saya percaya sama kamu, pokoknya nggak ada yang nipu-nipu nih ya. Oke, jalan. Jadi itu salah satu. Jadi kemudian saya cerita dengan dia dan dia ngomong, ya saya sengaja pilih ini karena supervisornya itu sangat jago statistik. Jadi dia menghindari statistik. Kalau dia pakai statistik, udah habis nanti dihajar di supervisornya minta ini. Akhirnya dia minta, saya mau pakai metode yang baru deh, namanya ABM. Ini metodenya bagus. Nah, supervisornya tahu ABM itu apa, tapi detailnya dia nggak terlalu tahu. Ya udah, akhirnya dia kerjaan itu, supervisornya nggak banyak tanya, dia lulus dengan baik. Itu salah satunya.
Itu juga ya Mas ya. menghindari keekspertan dari supervisor. Ya, itu bisa juga. Baik Mas Dani, karena waktu kita sudah hampir di penghujung, tadi kita sudah membahas ya Mas, jadi banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan ide dan topik penelitian, dan untuk publikasi ini kita harus mempertimbangkan bahwa penelitian kita ini ada novelty-nya dan harus berimpact ke masyarakat ya Mas ya. Yap. Mungkin dari Mas Dani ada closing statement Mas untuk topik kita hari ini Mas. Paling ada lagi nih, topik itu akan lebih matang kalau kita cerita ke orang. Jadi kita boleh ketemu satu topik, tapi itu kita perlu cerita ke orang. Yang paling utama adalah kita cerita dengan orang yang paham topik itu. Entah profesor, supervisor, atau orang dosen gitu ya. Dia lebih paham topik itu, dia tahu itu ada novelty-nya atau tidak, metodenya benar atau tidak. Lalu yang kedua, kita bisa cerita dengan teman kita sejawat. Jadi teman kita sama mahasiswa, menurut kamu topik ini bagus tidak? Jadi kita perlu ngomong sama orang. Jadi kita perlu ngomong sama orang yang selevel minimal ya, selevel atau yang pengetahuannya di atas. Jadi jangan cerita dengan orang yang di bawah aja. Jadi jangan cerita dengan anak SMA ya, anak SMA nggak tahu topik itu kan. Jadi intinya cerita dengan orang supaya dapat input, supaya topiknya itu jauh lebih matang. Paling itu hal yang saya sarankan juga. Selain tadi baca jurnal ya untuk cari novelty dan segala macam. Baik Mas, jadi sharing-sharing tentang ide penelitian itu tuh juga bisa menambah wawasan ya Mas, karena bisa jadi teman kita ada masukan untuk ide penelitian kita, dan sebaliknya juga kita memberi feedback juga untuk teman kita. Ya. Benar. Baik Mas Dani, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Atas sharing-sharing ilmunya Mas Dani, semoga harinya Mas Dani hari menyenangkan, dan untuk waktunya saya kembalikan ke Mbak Gagal. Baik, terima kasih banyak Mbak Morin, dan juga terima kasih Mas Dani atas ilmunya hari ini. Sobat Sehat pasti juga tentunya lebih semangat lagi ya untuk bagaimana menggali ide dan juga mengolah ide itu bagaimana bisa mengimplementasikannya dalam bentuk penelitian. Dan tentunya tadi pesan dari Mas Dani adalah banyak baca, banyak tanya, dan juga banyak bercengkrama. Tetapi tetap harus kita mencari mana yang relate dengan diri kita, gitu ya. Baik, terima kasih banyak, kami haturkan lagi kembali untuk Mas Dani dan juga Mbak Morin atas sudah berbagi di sore hari ini. Sehat selalu Mas Dani, Mbak Morin. Sama-sama Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, Sobat Sehat Raisa, demikian bincang-bincang santai di edisi sore hari ini, edisi klinik publikasi. Kita nantikan lagi edisi selanjutnya seperti apa ya klinik publikasi ini. Dan juga Sobat Sehat, jangan lupa pantengin terus di Raisa Radio, karena besok Kamis nih, kita akan ada bincang-bincang santai lagi dengan berjudul menutup luka pakai plester apakah benar? Nah, kita akan cari tahu nih, benar nggak ya kita menutup luka pakai plester? Dan informasi seputar Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagramnya Raisa Radio di @raisa_radio_ugm. Saya Nigaluh beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saya selalu Sobat Sehat Raisa. Selamat sore, sampai jumpa.